Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nursaira Syahwana dengan NIM 243304113 dari kelas 3D. Di video kali ini, saya akan menjelaskan topologi konfigurasi jaringan dengan menggunakan 3 router yang saling terhubung secara statis, 3 buah switch, serta 15 PC client dengan IP DHCP. Setiap jaringan memiliki alamat IP yang berbeda. Topologi ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum memasuki cara kerja topologi, saya akan menjelaskan lebih dulu fungsi dari setiap perangkat. Yang pertama, terdapat router yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan dan sebagai gateway utama yang mengarahkan lalu lintas data keluar dari jaringan. Yang kedua, terdapat switch yang berfungsi untuk menghubungkan semua perangkat, seperti PC dan server dalam satu jaringan. Yang ketiga, terdapat server yang berfungsi untuk menyediakan layanan DHCP yang memberikan alamat IP secara otomatis ke semua PC yang ada di jaringan. Yang keempat, terdapat PC yang berfungsi sebagai klien yang menerima IP dari server dan bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Yang kelima, terdapat kabel serial yang digunakan untuk menghubungkan antar router agar ketiga jaringan tersebut bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Setelah saya menjelaskan fungsi dari setiap perangkat, selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi untuk setiap routernya. Dalam topologi ini terdapat 3 router. Router pertama dengan IP 192.168.20, router 2 dengan IP 30, dan router 3 dengan IP 40. Dengan semua subnet masknya adalah slice 24. Yang pertama, kita akan konfigurasi untuk router 1. Kita masuk ke menu router pada bagian statik. Pada bagian networknya, saya mengisi IP dari router 3, yaitu 192.168.40.0, dan subnet masknya yaitu slice 24, dan next hopnya ialah IP serial. IP dari kabel serial router 1 dengan router 2, yaitu 6.2. Selanjutnya kita tambahkan juga IP dari router 2, yaitu 192.168.30.0 dengan subnet masknya slice 24, dan next hopnya yaitu sama 192.168.6.2. Setelah itu, pada bagian fast Ethernet 0/0, saya mengisi IP router tersebut, yaitu 192.168.20.1, dan subnet masknya sama, yaitu slice 24. Pada bagian kabel serial 2/0, saya mengisi IP tersebut dengan 6.1, dan subnet mask yang sama. Setelah konfigurasi dari router 1 selesai, saya akan lanjut ke konfigurasi router 2. Dengan masuk menu yang sama pada bagian statik, saya akan mengisi networknya dengan IP dari router 1, yaitu 20.0 dengan subnet mask sama, yaitu slice 24, dan next hopnya yaitu IP serial antara router 2 dengan router 1, yaitu 6.1. Lalu saya tambahkan juga networknya, yaitu IP dari router 3, yaitu 40.0 dengan subnet masknya sama, slice 24, dan next hopnya yaitu IP serial antara router 2 dengan router 3, yaitu 7.2. Pada bagian fast Ethernet, IP router 2 yaitu saya setting dengan 30.1 dengan subnet mask yang sama, yaitu slice 24. Pada bagian IP serial 2/0, saya mengisi dengan IP 6.2, yaitu sebagai penghubung antara router 2 dan router 1, dan serial 3-nya dan serial 3/0-nya saya setting dengan IP 192.168.7.1, yaitu sebagai penghubung antara router 2 dan router 3. Jangan lupa port statusnya dinyalakan agar router tersebut saling terhubung dan terkoneksi. Setelah router 1 dan 2 dikonfigurasi, saya akan lanjut ke konfigurasi router ketiga. Dengan menu yang sama di bagian statik,
pada bagian networknya saya mengisi IP dari router 2, yaitu 192.168.30 dengan subnet mask yaitu /24 dan next hop-nya yaitu 7.1, yaitu IP serial yang menghubungkan antara router 3 dengan router 2. Lalu saya tambahkan juga IP dari router 1 yaitu 20 dengan subnet mask /24 dan next hop-nya yaitu 7.1 yang menjadi penghubung antara router 3 dengan router 1. Lalu pada bagian fast Ethernet 0/0 saya mengisi IP router 3 dengan 40.1 dengan subnet 20/24. Pada bagian serial 3/0 saya mengisi IP tersebut dengan 7.2 yang artinya sebagai penghubung antara router 3 dan router 2. Setelah konfigurasi dari router 1, 2, dan 3 selesai, selanjutnya saya akan konfigurasi pada bagian servernya. Yang pertama, saya akan konfigurasi pada server 1, router 1. Pada menu service, bagian DHCP-nya saya on-kan, lalu saya mengisi default gateway-nya yaitu IP dari router 1, yaitu 20.1 dengan maksimum number-nya yaitu 254. Setelah konfigurasi server 1 dari router 1 selesai, selanjutnya saya akan konfigurasi pada bagian PC dari router 1, di mana semua IP-nya saya buat DHCP agar semua PC-nya mendapat IP otomatis dari server. Setelah itu saya lanjut ke router 2. Pada bagian server 2, router 2, dengan menu yang sama pada bagian DHCP-nya saya on-kan dengan default gateway-nya yaitu IP dari router 2 yaitu 30.1 dengan maksimum number-nya 254. Selanjutnya pada bagian PC, saya akan membuat IP konfigurasinya menjadi DHCP agar semua PC mendapatkan IP otomatis dari server. Yang terakhir dari server 3, router 3. Pada bagian DHCP-nya saya on-kan, lalu default gateway-nya yaitu IP dari router 3 yaitu 40.1 dengan maksimum number of user-nya yaitu 254. Lalu pada bagian PC atau klien dari router 3, saya akan membuat IP konfigurasinya menjadi DHCP agar semua PC mendapatkan IP otomatis dari server. Setelah konfigurasi dari semua perangkatnya selesai, selanjutnya saya akan mencoba mengirim pesan atau berkomunikasi antar router dengan menggunakan PC klien untuk mengetahui apakah antar router tersebut saling terhubung atau tidak. Contohnya, saya mencoba mengirim PC 5 dari router 1 menuju ke PC 3 dari router 3. Hasilnya adalah successful, yang artinya perangkat tersebut PC 5, yaitu PC 5 dari router 1 terhubung dengan PC 3 dari router 3. Selanjutnya, saya mencoba mengirim pesan dari PC 4 router 3 menuju ke PC 14 router 2. Hasilnya ialah successful, artinya kedua perangkat tersebut saling terhubung atau berkomunikasi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.